Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Nah, terakhir kita sudah mulai masuk di persamaan diferensial orde 2 ya. Dan kita sudah membahas kemarin bagaimana cara mencari solusinya ya. Intinya idenya itu adalah bagaimana kita mengarahkan sehingga persamaan diferensial orde 2 yang kita punya, kita bisa pecah dia menjadi dua buah persamaan diferensial orde 1 ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan kembali ke persamaan diferensial orde 1 ya. Karena ternyata salah satu soal yang diberikan kemarin itu kita tidak bisa selesaikan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari. Nah, jadi salah satu soalnya itu bentuknya seperti persamaan diferensial eksak, tapi dia bukan, ternyata setelah dibuktikan dia bukan merupakan persamaan diferensial eksak ya. Sehingga kita coba dengan metode yang sudah kita pelajari, yaitu dengan mengalihkan dengan sebuah fungsi ya, di mana fungsi tersebut bisa kita cari fungsi yang memenuhi. Namun ternyata soal yang kemarin itu juga tidak bisa diselesaikan. Saya sudah coba cek juga, sudah kerjakan, ternyata tidak bisa diselesaikan dengan metode faktor integrasi ini ya. Nah, sehingga kita butuh metode yang lain. Dan memang seperti itu ya, untuk persamaan diferensial itu bentuknya kita akan selalu menemukan bentuk baru dari persamaan diferensial, di mana untuk memecahkannya tentunya tidak akan cukup dengan metode-metode yang sudah kita punya ataupun yang sudah dikerjakan oleh orang. Akan muncul ide-ide yang baru bagaimana memecahkan persamaan diferensial tersebut. Nah, untuk soal yang kemarin itu sebenarnya ada pembahasan lagi yang kemarin kita tidak sempat bahas ya. Kemarin saya mencukupkan hanya sampai di persamaan diferensial eksak sampai di faktor integrasi ya, dengan mengalihkan suatu fungsi tertentu sehingga membuat dia menjadi eksak. Nah, setelahnya itu sebenarnya masih ada pembahasan yang kita skip, itu juga bagaimana jika kasusnya kita punya persamaan yang mirip dengan persamaan diferensial. Tapi kita tidak persamaan diferensial eksak ya, tapi kita tidak bisa selesaikan dengan metode yang kita sudah pelajari ya. Nah, maka kita bisa mengecek apakah persamaan tersebut itu merupakan yang disebut sebagai persamaan homogen. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ya, sebelum kita lanjutkan ke persamaan diferensial orde 2. Nah, sebenarnya ini juga bisa kalian lihat di buku BOAS ya, yang kemarin dibagikan itu ada di pembahasan di bawah. Setelah persamaan diferensial eksak itu dibahas masalah persamaan homogen sebelum berpindah ke persamaan orde 2. Persamaan homogen. Nah, persamaan homogen ini sebelum kita lihat bentuknya seperti apa, kita lihat apa yang disebut sebagai fungsi homogen ya, di mana persamaan homogen ini itu disusun oleh di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang homogen. Sebentar, saya coba. Oke. Jadi kita kenal dulu apa itu fungsi homogen ya. Jadi fungsi homogen itu adalah fungsi x dan y dengan derajat n, di mana bentuknya itu seperti ini ya. Kita punya bentuk fungsi homogen itu seperti ini. Jadi xn dari fungsi y per x. Jadi kita punya fungsi y per x dikali dengan xn. Nah, ini disebut sebagai fungsi homogen, di mana n ini merupakan derajat dari fungsi tersebut ya. Jadi misalkan kita punya contoh, misalkan kita punya persamaan x pangkat 3 dikurang xy pangkat 2. Nah, ini bisa kita keluarkan x pangkat 3-nya ya. Ini sama dengan x pangkat 3 dikali dengan 1 dikurang y per x kuadrat. Nah, ini bisa kita sebut sebagai fungsi homogen ya, karena dia merupakan fungsi dari y per x di sini dikalikan dengan x berpangkat 3. Artinya ini merupakan fungsi homogen dengan derajat 3 ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini adalah fungsi homogen. Fungsi homogen itu bentuknya seperti ini. X pangkat n dikali dengan fungsi y per x. Di mana n ini menunjukkan derajat dari fungsi homogen
tersebut. Nah, sekarang misalkan kita punya persamaan, misalkan kita punya persamaan seperti ini ya, kita punya persamaan Px y dx ditambah Qx. Q ini merupakan fungsi x, y, dy sama dengan 0. Kalau di persamaan diferensial eksak kita punya di sini adalah m dan ini adalah n ya. Nah, setelah kita tinjau ternyata P dan Q ini persamaan ini itu bukan merupakan persamaan diferensial eksak ya. Kemudian setelah kita coba dengan faktor integrasi ternyata juga kita tidak bisa membuat dia menjadi eksak. Nah, maka kita bisa meninjau apakah P dan Q ini itu merupakan persamaan ini merupakan persamaan homogen. Di mana persamaan ini homogen jika P dan Q ini, maka persamaan ini merupakan persamaan homogen jika P dan Q itu merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama ya, dengan derajat yang sama, dengan derajat yang sama. Nah, maka disebut persamaan ini merupakan persamaan yang homogen. Bisa dibayangkan ya. Jadi derajatnya sama, n-nya sama di sini. Keduanya merupakan fungsi dari y per x ya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan ini itu menjadi, kita bisa sederhanakan, kita pindahkan misalkan suku yang pertama ke ruas kiri ya, maka kita punya di sini, atau yang ini kita pindahkan ke ruas kanan ya, boleh salah satunya, ini px kurang y dx sama dengan minus q x y dy ya, maka kita akan dapatkan rumusan dari dy dx itu sama dengan minus PXY per QX, Y ya. Nah, di mana persamaan ini itu merupakan homogen jika derajat dari P dan Q ini itu dia sama ya, maka X pangkat N-nya nanti akan saling cancel. Maka pembagian antara dua buah fungsi yang homogen ini itu akan menghasilkan satu fungsi Y dan VF sebagai fungsi Y per X saja. Karena X pangkat N-nya itu akan saling cancel ya. Jadi misalkan P-nya itu misalkan saja X pangkat N A ya, A misalkan X per Y. Kemudian Q itu karena dia punya derajat yang sama maka X per N juga. Ini misalkan B X per Y seperti ini. Nah ini kalau kita bagi maka XN-nya akan saling cancel. Maka pembagian ini akan menghasilkan fungsi Y per X yang baru. Ya. Nah, jadi persamaan ini homogen jika fungsi homogen penyusun dari persamaan tersebut itu memiliki derajat yang sama, ya. Artinya kita punya dy dx itu sama dengan fungsi y dan x. Atau bisa juga kita tuliskan bahwa misalkan kita punya dy dx, dy dx. Secara umum pembagian antara P dan Q itu kan dia merupakan fungsi dari X dan Y ya. dy dx ini merupakan misalkan saja G, fungsi G, X, dan Y. Nah, dia dikatakan sebagai persamaan yang homogen jika Gx, Y ini, fungsi G ini itu bisa dinyatakan sebagai fungsi F, di mana fungsi F ini merupakan pembagian antara Y per X. Ya. Nah, jadi kita bisa mengecek apakah persamaan yang ada di contoh di tugas yang kemarin itu dia bisa dinyatakan sebagai fungsi seperti ini. Kalau dia bisa dinyatakan sebagai fungsi seperti ini, maka dia merupakan persamaan yang homogen. Nah, barulah kemudian kita gunakan metode tertentu untuk menyelesaikan persamaan homogen tersebut. Ya, di mana dia tidak bisa diselesaikan dengan metode yang kita sudah pelajari kemarin. Bagaimana caranya? Nah, jadi setelah kita bisa nyatakan fungsi kita itu sebagai fungsi dari y per x, kita ambil suatu variabel yang baru ya, misalkan variabel v, di mana v ini itu sama dengan y per x, ya, sehingga kita punya y itu sama dengan v per x. Kemudian y ini kita turunkan terhadap x,
ya, maka dy dx. Nah, karena v ini juga merupakan fungsi x ya, maka kita kerjakan ini sebagai turunan total ya. Maka kita punya di sini v dikali dengan 1 ya, turunan x terhadap x sama dengan 1, kemudian ditambah x dikali dengan dv dx ya. Jadi ini kita turunkan total. Nah, sehingga kita punya sekarang dy dx sama dengan v ditambah x dv dx. Ini dy dx. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita lihat persamaan di sini ya. Kita punya dy dx itu sama dengan f y per x. Nah, sekarang kita punya f ini, y per x ini sebagai v ya. Berarti kita punya persamaan diferensialnya sekarang menjadi dy dx ya. Menjadi dy dx itu sama dengan f dari v ya. Kemudian dy-nya itu kita ganti dengan dy dx-nya kita ganti dengan yang ini ya. Maka kita akan punya v ditambah dengan x dv dx itu sama dengan f sebagai fungsi v ya. Atau kita kumpulkan v-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita dapatkan x dv dx itu sama dengan f sebagai fungsi v dikurang v. Nah, kita perhatikan di sini. Persamaan ini sekarang kita bisa lakukan separasi variabel. Ya. Dengan mudah kita bisa lakukan separasi variabel. Kita kumpulkan semua suku yang mengandung v dengan dv, semua yang x dengan dx. Artinya persamaan ini kita bisa kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan apa ini? Ini kita mau pindahkan ke ruas kiri, dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan langsung saja ya. Berarti kita punya dv per fv dikurang v sama dengan 1/x dx. Nah, kemudian untuk mencari solusi v-nya, tinggal kita integralkan ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan solusi dari v-nya. V sebagai fungsi x kita dapatkan ya dengan menyelesaikan integral ini. Nah, setelah kita dapatkan v-nya, kita kembalikan ke definisi awal ya, bahwa v itu sama dengan y per x. Maka y sama dengan v dikali x. Maka dari sini kita dapatkan solusi y-nya ya, sebagai fungsi x itu sama dengan vx dikali dengan ya. Nah, jadi kira-kira alur kerjanya seperti itu ya. Jadi ketika kita punya persamaan yang mirip dengan persamaan eksak, tapi ternyata setelah kita cek dia merupakan persamaan homogen, nah kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini ya. Jadi kita definisikan variabel yang baru, v sama dengan y per x, berarti y sama dengan vx, kemudian kita cari dy dx, kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini kita masukkan kembali ke dalam persamaan diferensial yang kita punya. Jadi dy dx diganti dengan suku yang ini, kemudian f y per x di situ menjadi f per fungsi dari v. Ya. Sehingga setelah kita uraikan dia, kita bisa lakukan separasi variabel. Salah satu metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari metode separasi variabel kita bisa dapatkan fungsi v-nya. Dari fungsi v-nya kita kembalikan, kita dapatkan fungsi y-nya. Ya. Kita ambil contoh sederhana. Kita ambil contoh sederhana dulu sebelum kita membahas contoh soal yang kemarin. Ya. Misalkan kita punya persamaan xy ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat dx dikurang x kuadrat dy sama dengan 0 ya. Kalau di persamaan diferensial eksak kita punya ini adalah m dan ini adalah n ya. Dan kalau kita cek otomatis ini tidak mungkin merupakan persamaan diferensial eksak ya. Secara dengan kita lihat saja dia tidak mungkin persamaan diferensial eksak. Kemudian kalau kita kalikan dengan fungsi juga agak mustahil dia menjadi persamaan diferensial yang eksak ya. Karena di sini ada 3 suku, di sini 1 suku. Secara kasar agak susah dia menjadi persamaan diferensial eksak. Maka kita cek dia apakah dia merupakan persamaan yang homogen. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat di sini kalau kedua ruas atau kita pindahkan dulu ini ke ruas kanan ya. Kita dapatkan di sini xy ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat dx sama dengan x kuadrat dy.
Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan 1/x kuadrat, atau kedua ruas kita bagi dengan x kuadrat, maka kita akan dapatkan persamaannya di sini menjadi sebentar. Atau kita bagi dengan 1/x kuadrat dx ya. Karena kita langsung mau kumpulkan suku diferensialnya. Maka di sini akan menjadi persamaannya di sini menjadi y per x ya. Karena x per y dibagi x kuadrat y per x, kemudian di sini ditambah y kuadrat per x kuadrat, kemudian di sini ditambah 1. Dx-nya saling cancel ya. Kemudian di sini tinggal menyisakan dy dx. Nah, atau persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi dy dx sama dengan y per x ditambah dengan y per x kuadrat ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa persamaan yang kita punya itu merupakan fungsi dari y per x. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa persamaan diferensial ini itu merupakan persamaan diferensial homogene. Nah, tinggal kita kerjakan dengan cara yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kerjakan tadi. Kita misalkan V sama dengan Y per X, maka kita dapatkan bahwa Y sama dengan V per X. Sorry, Y sama dengan Vx. Nah, ini kita ganti di atas, kita masukkan, maka kita akan dapatkan tadi di sini kita punya dy dx ya. Kita punya dy dx tadi itu sama dengan V ditambah X dv dx ya. Nah, kita ganti sekarang. Jadi V-nya, Y per X-nya kita ganti dengan V, kemudian dy dx-nya kita ganti dengan yang ini ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya sekarang menjadi V ditambah X dv dx itu sama dengan V ditambah V kuadrat ditambah 1. Ya. Di sini V-nya bisa saling cancel ya. V-nya bisa saling cancel, berarti kita punya sekarang persamaannya X dv dx itu sama dengan V kuadrat ditambah 1. Nah, di sini kita sudah bisa lakukan separasi variabel ya. Tidak seperti di persamaan tadi di awal di sini. Ini agak susah kita separasi variabel ya. Nah, ini sudah bisa kita separasi variabel. Persamaannya bisa kita tuliskan menjadi dv per V kuadrat tambah 1 ini sama dengan 1/x dx. Ya. Ini tinggal kita cari solusi V-nya berapa. Ya. Tinggal kita integralkan kedua ruas. Nah, integral dari 1/V kuadrat tambah 1 itu sama dengan, ini kalian bisa coba kerjakan ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Itu sama dengan tan pangkat minus 1 V. Ya. Sedangkan yang ini sama dengan ln X ditambah dengan C. Ini tinggal dimisalkan ya. Misalkan saja V-nya sama dengan tan apa? Sebentar. Misalkan V-nya sama dengan tan X ya. Kemudian nanti tinggal tan X berarti sama dengan sin X per cos X. Maka dari sini nanti bisa didapatkan dv dx-nya berapa. Kemudian nanti didapatkan dv-nya itu sama dengan berapa dx. Nah, nanti ini tinggal ditulis masuk ke sini, kemudian selesaikan integralnya. Nanti akan didapatkan integral dari suku ini sama dengan tan minus 1V. Mungkin agak sedikit aneh ya, tiba-tiba dari suku seperti ini bisa muncul tan. Tapi dengan metode seperti ini, itu akan didapatkan nilainya seperti ini ya. Saya kira saya tidak perlu turunkan secara eksplisit, karena ini saya kira materi integral yang tidak terlalu sulit ya. Tinggal pemisalan saja, nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita dapatkan sekarang solusinya seperti ini. Nah, kalau kedua ruas kita tankan, ini kita tan, ini juga kita tankan ya. Maka ini akan saling cancel, maka kita dapatkan solusi V-nya. V-nya sama dengan tan dari ln X ditambah C. Ya. Kita dapatkan solusi V-nya. Setelah kita dapatkan solusi V-nya, kita kembalikan. Kita punya di atas tadi V sama dengan Y per X. Nah, ini sama dengan tan ln X ditambah dengan C. Maka kita dapatkan solusinya itu sama dengan X tan dari ln X ditambah C. Inilah solusi dari persamaan diferensial di atas ya.
Jadi kita cek dia merupakan persamaan diferensial homogen atau bukan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kita punya ya. Di tugas kemarin kita punya persamaan y kuadrat dikurang xy ya, dx itu ditambah x kuadrat ditambah xy dy. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 1/x kuadrat, maka kita akan dapatkan di sini persamaannya menjadi di sini y kuadrat per x kuadrat dikurang y per x ya, dx, kemudian ditambah di sini menjadi 1 ditambah dengan y per x dy. Nah, perhatikan bahwa fungsi-fungsi di depan dx dan dy itu bisa dinyatakan dalam fungsi y per x, artinya dia merupakan fungsi homogen ya. Atau ini kita kumpulkan dx-nya kita kumpulkan di kiri, kita akan dapatkan persamaannya menjadi dy dx itu sama dengan minus dari di sini jadi y per x kuadrat ya, y per x kuadrat dikurang y per x dibagi dengan 1 ditambah y per x ya. Sudah betul ya. Nah, kemudian kita ambil sekarang v sama dengan y per x. Maka kita dapatkan juga dy dx itu sama dengan apa tadi di atas? Dy dx itu sama dengan v ditambah x dv dx ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan. Maka kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi v ditambah x dv dx itu sama dengan minus di sini menjadi v kuadrat ya dikurang v dibagi dengan 1 ditambah v. Nah, sekarang persamaannya dengan mudah kita separasi sekarang ya. Dengan mudah kita separasi. V-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Maka kita dapatkan x dv dx itu sama dengan ini kalau kita kalikan masuk minusnya saja ya. Kita dapatkan v dikurang v kuadrat per 1 ditambah v dikurang v. Kita bisa samakan penyebutnya supaya kita bisa kurangkan dia. Maka v dikurang v kuadrat ini dikurang v sebentar. V dikali 1 tambah v ya, berarti v ditambah v kuadrat. Dibagi dengan 1 ditambah v. Ini berarti v-nya bisa saling cancel. Ini v-nya bisa saling cancel. Maka ini menjadi minus 2v kuadrat per 1 ditambah v. Ya. Jadi sekarang kita punya persamaan x dv dx sama dengan minus 2v kuadrat per 1 ditambah v. Ya. Nah, ini dengan mudah lagi kita bisa separasi ya. V-nya kita kumpulkan di ruas kiri, maka kita akan punya 1 ditambah V per 2V kuadrat minus ya. Minus. Kemudian di ruas kanan itu punya ln X ya. Punya 1/x dx. Ini ada dv di sini. Kita sudah separasi. Sekarang tinggal kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan untuk mendapatkan solusi V ya. Nah, ini bisa kita bongkar ya. Kita jadikan dia 2 suku, maka ini I minus dari integral dari 1/2V kuadrat dV ditambah integral V per 2V kuadrat berarti 1/2V dV sama dengan integral 1/x dx. Ini saya kira mudah ya. Ini 1/2-nya bisa keluar. Maka 1/2 minus integral 1/V kuadrat dV itu sama dengan minus x pangkat minus 1 ya. Kemudian ditambah dengan integral 1/V
sorry, bukan X. Minus V, minus V pangkat minus 1. Pangkat minus 1. Kemudian yang ini itu integral seper V ya. Integral seper V berarti ln V ditambah ln V. Kemudian yang ruas kanan itu sama dengan ln X ditambah dengan konstan. Ya, ini tinggal diselesaikan saja ya secara matematis. Nanti kita bisa dapatkan solusi V-nya ya. Nah, ini bisa kita selesaikan. Ini seperduanya bisa kita pindahkan ke ruas kanan saja ya. Kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ini akan sama dengan minus V pangkat minus 1 ditambah ln V itu sama dengan 2 ln X minus 2 tambah C. Atau ini kita jadikan pangkat, berarti ln X pangkat minus 2 plus C. Nah, kemudian agar kita bisa mudah operasikan, kita ubah semuanya menjadi ln ya. Kalau yang ini berarti kita akan punya ln dari berapa ya? Berpangkat minus V pangkat minus 1 ya. Ln dari ini itu sama dengan minus V pangkat minus 1 ya. Karena kan berpangkat ini itu sama dengan ini. Kemudian yang ini ln V, ini sama dengan ln X pangkat minus 2. Ini juga karena dia konstan, maka kita bisa nyatakan juga dalam bentuk logaritma dari suatu konstan ya. Ln C, atau kita ganti ln A saja ya. Ln A di mana ln A itu sama dengan C ya. A dan C ini sama-sama konstan. Nah, ini bisa kita gabung ya. Berarti ini akan sama dengan ln V dikali dengan berpangkat minus seper V ya. Sama dengan ini berarti ln AX pangkat minus 2 ya. Maka kita kembalikan sekarang V-nya ya. Sorry, karena ini keduanya adalah ln setara ya, berarti V dikali berpangkat minus seper V itu sama dengan AX pangkat minus 2. Nah, ini saya kira tinggal diselesaikan ya. V-nya dikembalikan, berarti kita punya V sama dengan Y per X dikali dengan berapa ini? Berpangkat minus seper V, V-nya adalah Y per X ya, berarti minus X per Y ya, betul ya. Ini sama dengan AX pangkat minus 2. Nah, saya kira persamaannya cukup sampai di sini ya. Agak sulit ketika kita mau nyatakan Y-nya ya. Tapi pada intinya kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan yang mengandung Y dan X saja. Jadi solusinya cukup sampai di sini. Ini bisa diselesaikan secara komputasi ya. Untuk mendapatkan solusi Y-nya. Kita dapatkan karena disini eksponensial jadi agak sulit kita tentukan bentuk eksplisit dari Y. Iya, saya kira cukup sampai di sini. Jadi solusinya dalam bentuk persamaan ini ya. Intinya yang mau kita nyatakan bahwa ketika persamaannya itu dia tidak eksak dan dia tidak separable, tidak bisa diseparasi, dan kita juga tidak bisa menggunakan faktor integrasi, maka kita cek apakah dia merupakan persamaan homogen atau bukan ya. Nah, seperti ini persamaannya ternyata persamaan homogen. Nah, kita bisa selesaikan dengan kita bisa nyatakan persamaannya sebagai fungsi Y per X. Kemudian kita ambil variabel baru. Nah, dengan pengambilan variabel baru itu, persamaan diferensial kita yang baru itu bisa kita lakukan separasi. Sehingga dengan mudah kita bisa dapatkan solusinya ya, solusi dari persamaan. Setelah dapat solusi dari variabel baru tersebut, kita kembalikan ke variabel yang lama. Ya, seperti ini variabel V kita kembalikan ke Y per X ya, sehingga kita dapatkan solusinya ya. Nah, solusinya dalam bentuk persamaan seperti ini. Oke, saya kira untuk pembahasan tugas yang kemarin itu cukup sampai di sini ya. Dan ini sebenarnya metode yang
lain lagi untuk persamaan diferensial order 1 ya. Di mana persamaan diferensialnya itu membentuk persamaan homogen. Oke, kita break dulu 10 menit. Selanjutnya